Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Musa, ini adalah efek daripada dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah, Allah mengatakan, wahai Muhammad, hal ataka hadithu Musa. Dakwah kamu itu, kamu mendakwahi kaum kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani itu tidak seberapa. Ada yang lebih parah lagi. Artinya apa? Ini motivasi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya supaya tidak mengeluh dalam berdakwah. Nabi Musa itu lebih parah lagi, kata Allah. Nabi Musa itu dia mendakwahi Fir'aun lebih susah lagi, lebih berat lagi dakwahnya karena Fir'aun mengakui diri dia Tuhan. Maka Allah mengatakan idhab ila Fir'aun innahu tagha. Jadi pergi menghadap Fir'aun. Jadi kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim 9 mukjizat. Salah satunya apa? Tangan beliau bisa keluar cahaya. Kemudian yang kedua, tongkat bisa menjadi ular. Nanti ada yang lain lagi nanti, lautan terbelah menjadi 2. Kemudian nanti ada juga yang lain, di batu itu keluar air. Ithna asyara, ada keluar 12 buah mata air. Fafajarat minhu ithnata asyarata aina. Kemudian setelah itu at-tufan. Tufan itu air bah. Wal jarat itu belalang. Wal kumal itu seperti kutu. Wad dafadi' kodok. Wad dam itu darah. Artinya Mesir itu dipenuhi oleh darah di sungai Nilnya. Ini salah satu mukjizat juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lah dengan izin Allah bisa menghilangkan kembali darah yang ada di sungai Nil tersebut. Tetapi apa respon Fir'aun laknatullah? Kita lihat respon Fir'aun itu. Makanya diberikan contoh Fir'aun. Fir'aun itu dalam surah Al-Fajr ada 3 kaum, ada 3 kelompok. Yang pertama Fir'aun, yang kedua kaum 'Ad, yang ketiga kaum Tsamud. Kalau kita bertanya kenapa mesti 3 kaum ini? Kenapa di dalam surah Al-Fajr tidak masuk kaum Nabi Nuh, pembangkang Nabi Nuh, pembangkang Nabi Lut, pembangkang Nabi Syuaib dan lain sebagainya? Karena 3 kaum ini ada di dalam Taurat dan ada di dalam Injil. Artinya kalau orang Yahudi ingin membantah, tidak bisa dia bantah. Artinya ketika diceritakan dalam Al-Quran tentang Fir'aun, Allah sudah tahu di dalam Taurat ada cerita Fir'aun, di dalam Injil ada cerita Fir'aun. Tetapi nanti masalah Nabi Nuh dan lain sebagainya itu agak tidak berbeda dengan cerita tadi ini. Jadi makanya cerita Fir'aun itu diceritakan oleh Allah agar katanya baik dari Fir'aun. Kita jangan jadi Fir'aun, jangan jadi seperti kaum 'Ad, jangan jadi seperti kaum Tsamud. Sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan diberikan nikmat oleh Allah. Baik itu nikmat dunia, nikmat fasilitas dan lain sebagainya. Apa yang direspon oleh Fir'aun? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa 'asa. Itu fatafri namanya. Fatafri dari sekian banyak dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun laknatullah. Dari sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam supaya Fir'aun itu patuh dan tunduk kepada Allah, fakadzdzaba wa 'asa. Itu fatafri. Atau bahasa lain fabayan. Jadi dijelaskan oleh Allah secara rinci fakadzdzaba. Di situ ada tasydid lagi. Tasydid itu maknanya apa? Istidamah, istimrar.
dia terus berdusta, dia terus membohongi, dia terus tidak percaya, dia tidak yakin kepada Musa, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti orang terus baca Quran tapi hanya yakin di Quran. Maka orang baca Quran itu ada 3. Yang pertama kata Rasulullah, al-mu'min. Yang kedua al-munafiq. Yang ketiga al-fajir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ada 3 kelompok orang baca Al-Quran? Al-mu'min kata Rasulullah, mu'minun bihi. Seorang yang baca Al-Quran dia yakin kepada apa yang dia baca. Yakin dengan dia baca tentang surga neraka, dia yakin tentang surga neraka. Kenapa? Yang umumnya adalah Al-Quranul Karim. Yang menceritakannya adalah Al-Quran. Yang mendeskripsikannya adalah Al-Quranul Karim. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua munafik. Munafik adalah kafara bihi. Dia sudah membaca Al-Quran tapi tidak yakin kepada Al-Quran. Ini kelompok kafir ini. Kelompok munafik. Dia baca Al-Quran. Wadai dadanya gimana orang yang mana? Yakin? Yang perlu yakin itu. Hanya yakin. Atau dia tidak salah, tidak beribadah, tidak berpuasa dan tidak menjalankan kewajiban Allah SWT yang diberikan oleh Allah SWT. Yang ketiga, kelompok fajir. Fajir itu pembuat dosa. Bagaimana pembuat dosa? Ya'kulu bihi. Dia mencari makan melalui Al-Quran. Mencari dunia melalui Al-Quran. Maka kalau ada orang baca Al-Quran itu pasti 3 kata Rasulullah. Yang pertama mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga fajir. Jadi makanya di sini ada tasdid. Tasdid di sini maksudnya apa? Mudawamah, istidamah. Fakadzdzaba. Dia terus mendustai. Datang mukjizat pertama dia tidak percaya, mukjizat kedua tidak percaya, mukjizat ketiga tidak percaya, terus selanjutnya sampai dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lautan terbelah menjadi 2. Kalau seandainya Fir'aun berpikir waktu itu, lautan terbelah menjadi 2 yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tidak perlu lagi dia mengejar Nabi Musa alaihissalam. Di situ dia langsung bertaubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti gejok gempa, gejoknya. Ketika diberikan gempa, sebenarnya orang yang tahu kalau itu berasal dari Allah, dia akan bertaubat dan akan kembali kepada Allah. Tapi kalau seandainya lagi Fir'aun setelah gempa sama lagi pakai tentang itu mayangkan takutannya, dia kembali seperti semula. Kaum muslimin sekalian jemaah dirahmati Allah. Ini makna fakadzdzaba, fa itu fa'ayat. Dijelaskan secara rinci bagaimana sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Fakadzdzaba, ada tasdid, setiap hari dia berbohong, setiap hari dia berbohong, setiap hari dia tidak percaya, setiap hari dia mendustai Fir'aun, mendustai Nabi Musa alaihissalam. Bukan itu saja. Fakadzdzaba wa asa. Ini asa, ini maksiat dan berbuat maksiat. Makanya di dalam ayat lain itu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau kita lihat di dalam terjemah, jangan kamu buat kerusakan di permukaan dunia ini. Maksud kerusakan itu bukan fisik, jangan salah ini. Bukan kerusakan fisik. Ada yang lebih dahsyat dari fisik. 90% sekian, bahkan lebih. Para penafsir mengatakan al-ifsad bimakna al-ma'siyah. Ifsad yang dimaksud di situ adalah maksiat. Wala tusiru fil ardi. Jangan buat maksiat di permukaan dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maknanya makna fisik, tidak. Makna fisik jangan potong kayu, jangan ini nanti banjir. Bagaimana cara potong kayu banjir? Di Yaman bakaya lebih banjir. Kita ini mengatakan kenapa banjir? Sebab begini. Kita tidak melihat. Artinya apa? Di belakang, sebelum banjir itu kita tidak lihat. Ada apa sebenarnya? Apakah maksiat yang kita lakukan? Karena di dalam tafsir As-Sa'di, innallaha la yu'adzibu qauman illa bidzambin. Allah tidak mengazab satu kaum kecuali mereka buat dosa. Mereka buat masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka dosa Fir'aun itu 2, kadzdzaba wa asa. Ini seperti dosa iblis. Iblis kenapa dilaknat oleh Allah? Aba wastakbara. Itu 2 dosanya. Maka Allah mengatakan jangan jadi seperti iblis. Kenapa? Aba wastakbara. Dia itu tidak mau mendengar perintah Allah. Itu baru 1 kali tidak mendengar. Kalau sudah berkali-kali tidak mendengar, artinya lebih parah dari iblis lagi. Ya. Katanya itu temayang oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dipanggil lagi oleh Allah untuk bayar zakat, bayarlah zakat, aqimis shalah wa atu zakat. Kita tidak mau mendengar. Artinya apa? Lebih parah dari iblis lagi.
Iblis baru satu kali saja dia tidak mendengar. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, usjud li Adam. Sujudlah kepada Adam. Itu pun sujud bukan meletakkan kepala di tanah, tidak. Tetapi apa? Tawadhulah kamu terhadap Adam. Kenapa? Karena Adam sudah saya berikan kelebihan kepada dia. Tetapi dia tidak mau. Aba wastakbara. Istakbara ini mohon dipuji, minta dipuji. Lu kau hebat ya Allah. Kenapa laginya? Lu kau hebat, orang ahli ibadah. Masa saya sujud, saya patuh, saya tawadhu sama Adam? Ya. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati. Ini kalau Fir'aun itu dua juga. Kadzdzaba wa asa. Kadzdzaba dia tidak percaya, bukan sekali dua kali tapi hampir berkali-kali dia tidak percaya. Wa asa dia juga berbuat maksiat. Ya, jadi sudah kadzdzaba wa asa lagi. Jadi beci lagi Fir'aun. Maka jangan ada lagi lahirlah Fir'aun yang sama seperti Fir'aun dulu. Ini sama seperti di dalam tafsir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah salah seorang penafsir sufi. Ketika beliau menafsirkan Ya'juj Ma'juj, beliau mengatakan itu sebuah kalimat ilusi, kata beliau. Artinya apa? Ya'juj Ma'juj bukan seperti Ya'juj Ma'juj fisik, tidak. Tetapi ada Ya'juj Ma'juj yang sudah muncul sekarang ini seperti Ya'juj Ma'juj itu, yang menghancurkan. Setelah diturunkan Al-Quran, dia taati Al-Quran, dia robah Al-Quran, dia robah hukum lagi. Kata beliau, Ibnu Arabi, tidak jauh beda dengan Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan di dalam Al-Quran. Fir'aun bin Najib. Fir'aun itu kata beliau, barang siapa manittasafa, barang siapa ada sifat-sifat Fir'aun sama dia, maka dia juga Fir'aun. Ya pegah Tuhan, ya pegah Mino, maka tidak jauh beda dia dengan Fir'aun. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Kemudian kita lanjut. Summa adbara yas'a. Ini ada dua tafsiran ini. Adbara ini berasal dari kalimat dabara. Dabara itu dubur. Dubur itu di belakang artinya. Adbara membelakangi. Membelakangi itu ada dua makna. Ada makna majazi, ada makna hakiki. Yang pertama makna hakiki dulu, makna sebenarnya. Ketika Fir'aun laknatullah melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular, adbara, dia berpaling. Ini bukti dia mengakui kalau itu ular betulan. Kalau itu bukan ular betulan, dia tidak akan adbara. Adbara artinya dia hariban. Maka dalam tafsir Al-Wasit dikatakan hariban minal hayyah, dia lari dari ular itu. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, karena Fir'aun melihat tongkat menjadi ular itu dua kali. Yang pertama ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun pertama. Yang kedua, ketika seluruh penduduk Mesir itu berkumpul semuanya melihat kehebatan Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya, tongkat menjadi ular. Itu yang kedua kali Fir'aun melihat tongkat menjadi ular. Bahkan di dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan, ketika mulut ular itu dibuka, maka rahang yang bawah itu di tanah, rahang yang di atas itu di atas istana Fir'aun. Begitu besarnya ular. Bahkan dalam tafsir Al-Baydawi, itu masyarakat waktu itu banyak yang terkejut dan pingsan dan bahkan meninggal dunia gara-gara melihat ular itu. Tapi Fir'aun tidak yakin juga kalau itu mukjizat. Itu belum dimakan lagi, Pak. Ular-ular kecil itu belum dimakan lagi. Tapi tidak menjadi pelajaran juga bagi Fir'aun. Setelah ular kecil itu dimakan lagi oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun juga tidak percaya. Padahal penyihirnya sudah mengatakan begini. Ini bukti kalau penyihir dengan Nabi Musa alaihissalam tidak ada kerjasama. Mana bukti tidak ada kerjasama? Penyihir Fir'aun itu dalam satu tafsir sampai 7.000 penyihir. Penyihir Fir'aun dia minta upah kepada Fir'aun laknatullah. Kalau kami menang bagaimana? Dijawab oleh Fir'aun laknatullah, kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan. Akhirnya mereka menjadikan tali-tali itu menjadi ular. Nabi Musa takutnya luar biasa. Nabi Musa lupa kalau tongkatnya bisa menjadi ular. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alqiha ya Musa. Coba lemparkan tongkatmu. Baru teringat kembali, oh iya juga, tongkat saya bisa menjadi ular. Ketika ular-ular yang kecil itu dimakan, maka semuanya sujjadan, mereka sujud semuanya dan patuh kepada Nabi Musa, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kalau tongkat Nabi Musa itu yang berubah menjadi ular itu bukan sihir, tetapi memang betul-betul ular. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya Fir'aun mengatakan begini, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Itu Nabi Musa itu guru sihir kalian rupanya ya. Guru sihir katanya. Aneh seperti ini. Itu guru sihir kalian.
Saya akan memudaratkan kalian kalau kalian mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Apa kata penyihir Fir'aun? La tayra. Kami tidak takut. Kami tidak takut engkau potong tangan kami, potong kaki kami. Kami tidak takut. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun juga tidak percaya dan beriman. Ini yang dimaksudkan dengan thumma adbara. Adbara itu ya tafsir yang pertama. Fir'aun laknatullah dia memalingkan diri dari ular. Dia takut sekali. Satu. Adbara yang kedua itu makna majas. Arti makna majas bukan makna sebenarnya. Dia berpaling artinya apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin pada Allah. Maka banyak orang yang sudah dinampakkan musibah-musibah di depan dia selamatkan, tapi hana yakin loh. Kaijo tsunami hana yakin, ijo hana yakin, ijo gempa hana yakin. Hana berubah tidak berubah. Artinya apa? Itulah seperti Fir'aun laknatullah. Dinampakkan ini, dinampakkan itu, tidak berubah sedikit pun tidak berubah. Pekan hana berubah. Nyo hana terbayang lagi, hana berubah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Yas'a. Ini yas'a ini apa? Thumma adbara yas'a. Jadi yas'a itu artinya dia tetap terus berbuat maksiat. Ini kalimat present namanya. Kalimat present adalah sebuah kalimat istiqbal ya. Maknanya makna istiqbal, sekarang dan akan datang. Present ini kalau di dalam bahasa Arab itu namanya fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari tugasnya apa? Sekarang dan akan datang. Ya, ini makna fi'lul mudhari. Artinya ketika kejadian itu dia berbuat maksiat, setelah itu dia terus berbuat maksiat. Ya, ini maknanya di sini. Lebih-lebih lagi, ya. Fahasyara fanada. Dia mengumpulkan seluruh masyarakatnya. Dan apa kata-kata dia? Fanada. Fa ini adalah fa'lil is'ar. Dia ingin membuktikan kepada orang lain kalau dia adalah Tuhan. Dia ingin mensyiarkan, maka fa ini fa is'ar. Is'ar itu apa? Mensyiarkan. Ingin menampakkan kepada orang lain kalau dia yang bisa mengatur Mesir. Dialah yang mengatur Sungai Nil. Ya, bahkan di dalam ayat lain dia katakan begini. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini Sungai Nil ini mengalir atas perintahku. Kalau saya perintahkan maka dia akan mengalir. Kalau tidak dia akan berhenti. Maksud Fir'aun, kalau Sungai Nil ditutup, maka akses negara yang melalui Sungai Nil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Negara apa itu? Negara Sudan. Itu di bawah Mesir, Ethiopia dan Cape Town. Tiga negara ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau Sungai Nil ditutup oleh Fir'aun. Maka Fir'aun mengatakan, saya yang mengatur Sungai Nil. Tetapi ini artinya apa? Diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bagaimana? Sungai Nil itu dirubah warnanya menjadi darah oleh Allah. Waddam mufassalat. Jadi ada darah yang berubah menjadi darah selama 7 hari. Kejadian ini dimulai di hari Sabtu dan berakhir di hari Sabtu. Ketika ada Sungai Nil itu berubah menjadi darah, maka masyarakat semua mendatangi Fir'aun laknatullah. Apa kata masyarakat? Ya Fir'aun, kamu kan Tuhan. Yang mengatur Sungai Nil kan kamu. Kami mohon kepadamu, tolong air Sungai Nil dirubah menjadi seperti semula. Apa kata Fir'aun? Saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Yang bisa ini cuma Tuhannya Musa. Dia tahu sebenarnya. Lamate itu pun. Yang bisa merubah air ini adalah Tuhannya Musa. Kalau demikian kita datang menghadap Musa. Akhirnya mereka Fir'aun bersama masyarakatnya menghadap Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun laknatullah? Itu semua diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kamu bisa merubah Sungai Nil ini menjadi seperti semula, maka kami akan mengikutimu. Dan Bani Israel semuanya itu akan ikut kepadamu. Ambil Bani Israel itu. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Air Sungai Nil yang tadi itu merah, darah menjadi seperti biasa. Kemudian apa kata Fir'aun? Sihirnya. Ini sihir. Dia nak percaya juga ini sihir. Ya, nampak sihir. Lagi kita nyoba kita bicara, alamnya nampak. Ada lembu dia Allah kebungeh. Biasa ni timbang pakai. Tinggal binatang ya Allah nak ma'alum tua minta gelam tenggelam banyak. Gara-garanya. Hendak dengar kematian ini, hendak dengar bacot dan dengar. Fir'aun membacot dan dengar dengan. Artinya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejadian aneh itu banyak terjadi hari Sabtu dan banyak hilang di hari Sabtu. Makanya hari kebesaran Yahudi, Bani Israel adalah hari Sabtu. Ya.
Ini mereka hari Sabtu libur, libur. Kenapa? Karena mereka mengenang apanya? Ada beberapa kejadian-kejadian terjadi hari Sabtu, dan hari Sabtu juga diangkat kejadian itu. Satu, ini keyakinan mereka. Ini artinya apa? Pada keyakinan Yahudi. Kemudian yang kedua, mereka itu berkeyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala, memang betul dalam Taurat disebutkan demikian. Allah menciptakan langit dan bumi dimulai dengan hari Ahad. Ahad itu wahid satu. Hari Sabtu, kedua, ketiga sampai hari Jumat. Hari Sabtu Allah beristirahat katanya. Maka kami juga beristirahat pada hari Sabtu. Ya. Maka hari Sabtu mereka beribadah hari Sabtu. Hari Sabtu ibadah. Nasrani begitu juga. Nasrani berkeyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi pada hari Ahad. Makanya ketika itu mereka menghormati. Ketika Allah menciptakan hari Ahad, maka mereka hari Ahad beribadah. Ibadah orang Ahad itu. Jadi waktu orang Ahad cijak kat Cina-Cina berpindah muka. Artinya hidup datanya homja. Menjadi ibadah. Ya. Pajan muka untuk ambil lembu. Yang buah lembu dah bidah. Ya. Terus katanya dua-dua orang dapat ini. Sabtu Ahad. Katanya pekan nunggu Sabtu Ahad. Sabtu Ahad orang libur sifatnya. Yahudi libur Sabtu dan tergabung dua-dua. Yahudi Sabtu, Nasrani orang Ahad. Waktu katanya libur orang Jumat, kalau Jumat libur. Tidak kita manfaatkan waktu hari Jumat untuk beribadah. Bahkan ketika mau azan pun mentang mekat pakai kedai. Kipan katanya. Orang Yahudi dihormati hari ibadahnya. Orang Nasrani dihormati hari ibadahnya. Maka katanya orang ibadah orang yang mana dapat hormati. Ya katanya barunya ikut. Ya. Hai apakah nak jak kiri ulah orang Jumat? Hanya jak orang Jumat. Jumat ada jak. Jumat hanya jak sih. Ka Jumat ada jak kedai hanya jak. Waktu katanya bukan hanya jak ulah untuk menghormati haji hamil jak orang Jumat. Waktu jak Jumat hanya jak sih sama. Teman Jumat ada jak dengan hanya jak sih. Munyo kedai hanya jak kan jak sih. Makanya hanya jak Jumat ya. Kan lucu urung dan juga. Maka hari kita ini sudah menggabungkan semuanya harian Nasrani dengan Yahudi digabung untuk kata istirahat aja kinojak kiri kok ibadah. Mereka punya alasan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahasyara fanada. Jadi Fir'aun kan ada dua. Kita jangan nanti menganggapnya Fir'aun yang dua. Nabi Musa hidup pada dua Fir'aun. Jadi yang pertama itu adalah Fir'aun Ramses II. 90 tahun sudah meninggal. Makanya usia Nabi Musa kan 120 tahun. Mustahil kalau Nabi Musa Fir'aun yang tenggelam adalah Fir'aun Ramses II, mustahil. Kenapa? Usia Nabi Musa 120 tahun. Waktu Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun Ramses II, dia masih kecil, masih bayi. Sedangkan Fir'aun itu kan sudah jadi raja. Jadi makanya kalau 90 tahun umur Nabi Musa pun sudah bertambah, tak mungkin. Makanya Nabi Musa hidup dengan dua Fir'aun. Fir'aun yang kedua Ramses II. Fir'aun yang kedua yang tenggelam itu adalah anaknya Ramses II yang ke-13. Ya, dua Fir'aun. Satu yang membesarkan dia dan satu yang tenggelam bersama Bani Israel dan suku Kipti yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Fir'aun yang pertama, dia juga mengatakan saya adalah Tuhan kalian. Fir'aun yang kedua, anak Ramses yang ke-13, dia mengatakan juga saya adalah Tuhan kalian. Perhatikan kata-katanya. Fahasyara fanada. Rupanya kejadian ini Fir'aun yang pertama sudah pernah mengumpulkan juga seluruh masyarakat itu. Apa kata dia? Fanada. Ini fa'ilil is'ar. Is'ar itu artinya apa? Memberikan syiar. Kalau dia adalah Tuhan. Apa kata dia? Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Ini ucapan siapa ini? Ini ucapan Ramses II. Ya. 40 tahun setelah Ramses II mengucapkan ini, diucapkan lagi oleh anaknya sekali lagi. Anaknya yang ke-13. Apa ucapan anaknya? Ma'alimtu lakum min ilahin khairi. Tidak ada Tuhan Musa. Yang ada adalah saya sebagai Tuhan. Kejadian ini jaraknya, kata Imam Jalalain, 40 tahun. Ucapan ayahnya yang mengatakan diri dia Tuhan. Ucapan anaknya mengatakan saya tidak ada Tuhan di atas saya. Sayalah yang paling tinggi. Kemudian dia mengatakan lagi di dalam ayat lain, ya hama nubnili sarhan la'alli attali'a ila ilahi Musa. Ini adalah anak Ramses II yang ke-13. Wahai Haman, tolong bangunkan bangunan yang tinggi sekali. Saya mau naik ke bangunan itu. Saya melihat Tuhan Musa, katanya di langit Tuhan dia. Ya. Saya mau naik ke atas. Jadi makanya jarak anak dengan ayah ini ucapannya itu 40 tahun lamanya.
Ini sama seperti jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua, kan 40 tahun juga. Tapi bedanya apa? Kalau jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua 40 tahun, itu 40 tahunnya dalam perhitungan Allah. Artinya tambah 1000 lah. Jadi kalau 40 tahun 40.000 tahun lamanya. Artinya apa? Minimal seseorang itu berada di alam barzakh itu 40.000 tahun lamanya. Ini bedanya dunia 60 tahun kata kehebatan. Belum 60 tahun, katanya kan sebentar saja cuma 60 tahun. Oh, dah berada 70 tahun kan sebentar saja 70 tahun itu. Kalau dibandingkan dengan di alam barzakh 40.000 tahun lamanya. Ya, kan waktu yang panjang sekali, waktu yang lama sekali. Nabi Adam belum dibangkitkan lagi. Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Mereka masih berada di alam barzakh. Belum mudah-mudahan itu. Artinya apa? Waktu itu di alam barzakh itu lama sekali, lama sekali. Ya, ini kita kembali. Jadi artinya ayah menanamnya sama, ayah menanam sama. Maka ada istilah begini. Apa itu? Buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Kalau seorang ayah begini, maka anak begitu juga. Pekan hanya penuh tebu. Tapi ada juga buah yang jiodan nembak kayak pupuk leho pupuk. Ayahnya seorang yang pembuat maksiat, anaknya itu seorang kurung yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada juga. Artinya buahnya memang jauh sekali dari pohonnya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Maka ucapan Fir'aun ini gara-gara ucapan inilah, bukan ini saja sebenarnya. Ada beberapa yang dilakukan oleh Fir'aun yang membuat Allah murka. Jadi artinya Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Rabbun di sini itu diartikan mengatur. Saya mengatur kalian, saya mengatur rezeki kalian, saya membuat ini. Kalau kalian tidak begini, maka kalian tidak bisa dapat rezeki dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan begini, man ista'bada dunia, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tuannya, maka dia siap-siap akan menjadi budak bagi dunia. Barang siapa yang menjadikan duit itu sebagai tuannya, siap-siap duit itu akan memperbudak dirinya. Tubuh yang pengalihuan domba, ya, dia sudah masuk ke dalam sistem. Ya. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh tuannya, apapun yang dilakukan oleh dunia, dia patuh. Oh, get. Ya. Jadi makanya jadikanlah Allah itu sebagai ilah. Jadi maka kita akan menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah patuh. Nyono pega bino, lonjo rezeki, lonjonya, get ya Allah, lu patuh ya Allah. Kan konsepnya sebenarnya kan cuma dua saja. Tsumma nabtalihi. Kemudian manusia itu tidak ada lagi kecuali diuji. Di dunianya ujian mana lah ini, Pak. Bukan untuk bersenang-senang. Untuk apa senang-senang kalau 60 tahun saja? Untuk apa senang-senang kalau 70 tahun saja? Untuk apa senang-senang kalau 80 tahun saja? Bukan senang-senang namanya itu. Nah. Ulun kayu jalan kepu 80 tahun tenang-tenangnya bukan senang-senang namanya. Yang namanya senang-senang itu keabadian. Abadi itu baru senang-senang namanya. Ya. Artinya apa? Ini ujian saja di sini, Pak. Di sini ujian. Setelah ujian ujian bagaimana? Maka Imam Jalalain dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Al-ibtila bil amri wan nahi. Ujian itu cuma dua. Perintah dan larangan. Kamu jalankan perintah, kamu tinggalkan larangan. Itu saja. Ya. Waktu aja Allah ridahan lagi. Hana rida beda kubur. Allah ridahan dak kalian mati. Hana rida beda kubur. Allah ridahan dak baju haru. Hana rida beda kubur. Allah ridahan tadalimi ga. Hana rida beda kubur. Allah ridha kalau kita berbuat ini. Allah ridha kalau kita berbuat ini. Allah ridha kalau kita bangun tahajud. Allah ridha kalau kita baca Al-Quran. Nah, kubur. Orang ini yang paling bahagia hidup di dunia. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang paling bahagia itu. Ya, kan yang di dunia paling hanal. Yang di dunia itu cuma 60 tahun saja, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dia bahagia. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Pada hakikatnya orang yang bahagia itu yang menjalankan perintahku dan meninggalkan apa yang aku larang. Dia bahagia bukan di dunia saja. Dia ketika sakaratul maut dia bahagia, ketika di alam barzakh dia bahagia, ketika di padang mahsyar dia bahagia. Ketika nanti dimasukkan ke dalam surga, tsumma tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Waktu itu dia sangat bahagia sekali. Kenapa? Khalidina fiha abada. Dia akan kekal selama-lamanya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Kita lanjut. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya, ini kan ada dua kalimat. Sebelum ini ada yang tinggal. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya. Jadi akhadha ini maknanya mengambil. Kalimat mengambil itu juga digunakan oleh Allah, saya mengazab.
Jadi artinya apa? Diambil Fir'aun itu sama seperti begini. Kita ada pohon mangga. Jadi di pohon mangga itu tumbuh benalu, tumbuh benalu. Artinya apa? Kalau kita biarkan begitu saja, pohon mangga ini akan dimakan oleh benalu itu, ya, parasit itu. Bagaimana caranya? Fa'akhadha, kita ambil benalu itu, kita musnahkan benalu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan yang lain. Untuk apa Allah menenggelamkan Fir'aun dan orang-orang pembangkang yang lain? Untuk menyelamatkan yang lain, ya, untuk menyelamatkan yang lain. Maka nanti kalau kita melihat hukum Islam kok ngeri sekali, pencuri potong tangan. Untuk apa potong tangan? Menyelamatkan orang lain. Orang berzina dirajam untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Ya. Saya pernah berdebat dengan, bukan berdebat sebenarnya. Ya, artinya apa? Dialog. Jadi Nauru Papua, Nauru Kristen Papua. Beliau ini seorang penginjil. Apa kata beliau? Saya tidak senang sama Al-Quran. Lu tanya di mana tak senangnya? Masa Al-Quran itu mengatakan kalau kita membunuh orang lain, kita akan dibunuh, dikisas. Kalau kita mencuri, maka kita akan dipotong tangan. Kalau kita berzina, maka kita akan dirajam. Sebelumnya saya tanya sama dia, apakah saudara memahami Injil? Di dalam Injil dulu ada hukum potong tangan, tapi sudah dihilangkan dalam Injil. Di dalam Injil ada hukum rajam, sekarang sudah dihilangkan. Coba saudara telusuri. Kalau saudara tidak percaya, ada hukum potong tangan. Kalau saudara tidak percaya juga, saudara coba cek di dalam perjanjian lama. Mereka masih pegang perjanjian lama. Perjanjian lama itulah Taurat yang sudah diotak-atik. Di dalam perjanjian lama ada hukum potong tangan. Satu, ada hukum rajam. Tetapi karena mereka itu tidak mau potong tangan dan tidak mau dirajam, maka dikeluarkan hukumnya dari situ. Satu, yang pertama. Yang kedua, Islam itu melakukan potong tangan untuk menyelamatkan orang lain. Islam itu mengkisas orang lain untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Dengan mengkisas satu orang sudah menyelamatkan ribuan, bahkan puluhan ribu orang lain. Saya kasih tahu sama beliau, saudara, kalau saudara membunuh orang lain, karena alasan beliau begini, kalau saya contoh, saya membunuh orang lain, apa hubungannya saya dikisas? Saya kan berhubungan dengan orang itu. Saya tinggal minta maaf saja sama Tuhan saya. Di dalam agama kami minta maaf kepada Tuhan, maka diampuni dosa kami. Tapi saya bilang begini, tapi saudara besok pasti membunuh lagi. Iya, dia katakan iya. Besoknya pasti membunuh lagi. Maka supaya tidak menyelamatkan orang lain, maka saudara dibunuh. Kenapa? Dengan saudara dibunuh satu orang bisa menyelamatkan ratusan, ribuan orang lain. Saudara sekarang contoh mana? Al-Quran atau Injil? Nampaknya Al-Quran yang ada. Ya. Saya kalau demikian lebih condong pada Al-Quran. Coba saudara pikir-pikir dulu. Ya. Artinya apa? Saya tidak mempengaruhi ini saudara, tidak. Tetapi kita ngomong real. Artinya apa? Al-Quran itu demi kemaslahatan saudara sendiri. Kalau saudara masuk Islam, demi saudara sendiri. Diwajibkan salat untuk saudara sendiri. Saudara tidak salat, itunya kepada saudara sendiri. Tidak ada hubungan dengan saya. Untuk apa saya salat saudara? Untuk apa saya ibadah saudara? Untuk apa Allah ibadah saudara? Aku nggak perlu ibadah saudara. Kalau saudara beribadah itu untuk saudara sendiri. Ya, baru ini. Besok kita ketemu lagi. Boleh ketemu lagi kapan saja boleh. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dalam berjamaah. Makanya ini namanya fa'akhadahullahu nakalal akhirah. Nakalan ini digunakan oleh Allah sebagai ukubah. Ukubah itu apa? Sanksi. Jadi makanya seperti benalu tadi kan. Benalu tadi kita ambil benalu. Kalau orang lain melihat, oh gathana kau yang ketemu yang gathana apa kau? Kenapa dia potong pohon kayu itu? Kenapa dia potong benalu gitu? Kan sayang dia. Betul sayang kita pohon. Tetapi lebih sayang lagi kepada yang lain. Betul orang itu dipotong tangan. Kenapa? Kita lebih sayang lagi kepada orang lain. Yang menyohana di penjara, tinggal culang tengok. Hana yang apa namanya? Potong penjara, tinggal di penjara, culang tengok. Coba potong tangan. Orang sudah berpikir, itu mikir rumahnya. Itu mikirnya loncok lagi pohon jaron, cok lagi pohon api, kabin. Terakhirnya apa? Yunfau minal ardi, dibunuh saja dia. Akhirnya orang itu dia apa namanya? Ketika dia ingin melakukan maksiat, dia pikir-pikir dua kali. Tapi kalau seandainya paling-paling dia mau penjara, ingin menculang, paling-paling dia mau penjara, lebih mengalah penjara kedai luar, di penjara nak kata, nak makanan lengkap nombak, wate makanan biji, nangkut silam, nanya macam-macam, lebih mengalah penjara. Kaum muslimin sedang jemaah dalam macam. Nakalal akhirat wal ula. Ya. Apa itu makna akhirat wal ula? Artinya dua-dua Ramses ini, Ramses II dan anaknya yang ke-13, dua-dua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirah, mana akhirah apa? Bukan akhirat, jangan salah. Akhirat ini akhirat yang terakhir. Siapa yang terakhir? Itulah anak Ramses II ke-13. Wal ula ayahnya Ramses II.
Ayah mengandung dua-dua biyu'adzib oleh Allah. Anaknya diberikan azab oleh Allah dengan ditenggelamkan bersama pembangkang Nabi Musa alaihissalam. Berapa jumlahnya? Kalau versi tafsir Al-Baydawi jumlahnya miliun itu 1 juta. Berapa jumlah Bani Israel yang melewati sungai laut itu ketika dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Jumlahnya 600.000. Artinya hampir setengah lebih lah. Tetapi bedanya apa? Mereka jumlahnya 1 juta dengan pasukan lengkap, senjata lengkap, yang siap membunuh Bani Israel, siap membunuh Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan begini, "Famakaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Mereka menyusun strategi sedemikian rupa untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak bisa, kata Allah. Allah punya strategi sendiri. Makanya kita tidak perlu takut pada strategi orang lain. Mana perleo dia? Mati cuma sekali. Nah. Artinya apa? Mereka buat strategi begini, bagaimana ini? Kita berdoa kepada Allah. Allah punya strategi sendiri. Nah, mungkin Allah membiarkan orang yang patuh dan taat pada Allah oleh orang lain. Mungkin kita bisa melihat dalam hadis qudsi. Allah mengatakan begini. Kalau ada seseorang itu macam-macam dengan waliku, kata Allah, saya habiskan semuanya, kata Allah. Ya. Ini sudah dibuktikan oleh Allah dalam surah Yasin. Bagaimana seorang pemuda yang dipanggil dengan Ashabul Rassi, padahal pemuda biasa. Kita bisa juga menjadi wali seperti ini. Dia pemuda biasa. Dia dulunya pembuat patung. Selama puluhan tahun dia buat patung. Tetapi dia bertobat kepada Allah. Dan dia berani mendakwahi raja. Apa kata dia kepada raja? Hai pakan ron hana dengarnya, urung berdakwahnya. Apakah hana dengar yang dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam ini? Dia kan mengajak kepada kebaikan. Raja bertanya kepada dia, kamu siapa kamu? Kamu dulu pembuat patung kamu. Kamu masyarakatku kamu mau dakwahi saya. Akhirnya apa pemuda tadi? Dalam beberapa riwayat itu ada diambil besi dan ini dicolok di duburnya. Satu riwayat lagi, itu dia diikat sehingga disiksa dan dimasukkan ke dalam sumur. Ketika itu Allah murka sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yasin? Saya tidak biarkan wali saya begitu, kata Allah. Saya tidak mau turunkan seluruh malaikat untuk membantu dia, tapi cukup dengan teriakan Jibril saja. Ya, illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Hancur semuanya. Ya. Maka mana beliau kita misi kita dua saja, jalankan perintah, tinggalkan larangan, itu saja. Ya. Lain anak boleh tukar dia, mana boleh tukar. Nyokipan tukar kilo ni ba, nyokipan nyola, anak boleh tukar dia. Seorang yang patuh dan taat kepada Allah sudah dipersiapkan oleh Allah. Kamu tenang saja, yang jelas kamu patuh dan taat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak patuh dan taat pada Allah, ya siap-siap saja Pak. Dan buka menerima. Maka ketika Allah mengatakan, apakah siap kamu? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Sanggup kamu kalau saya datangkan azab saya di tengah malam, kamu sedang tidur, banjir tiba-tiba, gempa tiba-tiba, dan kamu mati waktu itu, tak ada yang bisa menyelamatkan kamu, kata Allah. Maka Allah katakan, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Kalau tiba-tiba saya datangkan azab di waktu duha pula waktu pas tsunami kemarin, kira-kira jam 8 jam 9. Kalau azabku datang waktu jam 8 dan jam 9, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu merasa aman dan bisa lari dari azabku? Tidak bisa. Kalau sudah saya tetapkan kamu mati pada waktu itu, kamu mati. Kalau saya dikasih selamat, maka selamat kamu. Jadi artinya kita patuh ke Allah nih, tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aman udah. Yang ketika tahu dia sudah tidak menjalankan perintah, kita jalankan larangan, kita tawakal lagi sama orang lain. Tawakal sama orang lain begini, menyokkan doa Nabi ini. Hai dulu bekerjakan lo di sini, menyokkan hana rezeki lo. Yo yang bitamu ke bawahnya lo. Lo hana jo do hana de betul. Lo nyo hana bekerjakan do hana pe betul lo. Ya. Sudah tidak patuh kepada Allah. Dia jalankan maksiat dan dia tawakal juga kepada orang lain. Ya. Dia tak tahu kalau orang yang tawakal itu sama juga seperti dia. Ya. Sama juga seperti dia. Kaum muslimin sedang jemaah. Ini yang dimaksudkan dengan nakalal akhirati wal ula. Jadi akhirah wal ula, ucapan anaknya yang kedua dan ucapan orang tuanya yang pertama. Jadi artinya apa? Gara-gara dua ucapan ini, maka kita tidak boleh begini. Kalau bukan saya, maka ini tidak begini. Kalau bukan saya, maka ini. Maka itu ada sifat-sifat Fir'aun di situ. Ya, nanti Fir'aun di situ. Fir'aun mengatakan kalau tidak begini, maka tidak akan terjadi begini. Kalau saya tutup sungai ini, maka kalian akan mati semuanya. Ya. Maka semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Apapun bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah fungsi tawakal. Makanya kemana saja kita pergi tawakal pada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata
Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditolong oleh Allah setelah beliau mengucapkan doa tawakal ini, ya, maka pertolongan Allah itu datangnya di waktu-waktu santai, waktu-waktunya Allah ingin melihat kita teringat nggak kepada Allah. Karena sebelum kalau nggak diuji, seorang itu jarang teringat kepada Allah, jarang teringat kepada Allah. Bahkan ketika dia rumah terbakar atau bagaimanapun, yang nanti ngalih Allah, barang atau nanti ngalih Allah, maka disitulah sebenarnya pertolongan Allah itu datang. Nabi Ibrahim alaihissalam, api kan sudah membesar, api sudah membesar, tapi beliau tenang saja, tenang saja. Ini dia panen lagi di BI ini, apa itu laku ini kan di BI ini, atau pangkan di dinani. Tapi Nabi Ibrahim tidak, Nabi Ibrahim santai saja. Ketika itu datang para malaikat, yang kamu malaikat, ajak kena lam gede. Hai Ibrahim, katanya, wahai Ibrahim, kamu iakan saja, saya habiskan semua mereka ini. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, kalian datang kemari, itu inisiatif sendiri atau dikirim oleh Allah? Kami inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri, saya tidak butuh kepada kalian. Kalian makhluk juga sama seperti saya. Ya. Katanya ada rumah duduk, anak rumahnya ada benar, ini belum, ini tidak ada, cok iya kuat, tidak ada haji tidak. Tapi saking kamu udah nyawa. Ini belum tidak ada, apa tidak apa, dia pelungnya. Ini pun mencuri, pelungnya beratnya, dia balik dia. Jadi ada kakak kamu dia makan. Ini dulu angkat di video, kamu juga apa dah? Yang ke, hai motor pelung pada abe punanya pada kebakaran, motor, nya itu pada pelung pencurinya. Inilah orang yang tidak tawakalnya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan apa? Saya tidak butuh kepada kalian. Saya butuh kepada Allah yang menciptakan saya. Maka keluar kata-kata dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika itulah datang pertolongan Allah. Jadi makanya ketika permulaan itu bacalah bismillahirrahmanirrahim dan tawakallah kepada Allah. Setelah hasilnya selesai juga tawakal juga kepada Allah. Lun kalian berusaha ya Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal. Apapun yang kau lakukan saya terima ya Allah. Ya. Radiyatan mardiyah. Saya terima ya Allah. Saya ridha ya Allah. Ya. Saya ridha apapun keputusannya. Di situlah pertolongan Allah datang. Jadi bukan pertama saja atau kita waktu aman kita berdoa. Ketika aman hanya teringat dia Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika tidak aman itulah Allah akan melihat apakah dia teringat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah datang pertolongan Allah. Apa kata Allah? Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu. Kamu sifat kamu panas. Kan makhluk Allah, Pak. Puya aku makhluk Allah. Puya ke jin makhluk Allah. Puya ke malaikat kan makhluk Allah. Apa takut sama iblis? Iblis kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita kan berdoa sama yang menciptakan dia. Untuk apa takut sama dia? Untuk apa takut sama penyakit? Takutlah sama yang memberikan penyakit itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan makin gejuk penyakit dia makin ingat ke Allah. Jadi kan makin gejuk penyakit makin hana tajih ini, makin tutah ibadah makin dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Ini terakhir ya. Untuk apa contoh seperti itu? Untuk apa contoh begitu? Apakah Allah benci kepada Fir'aun? Allah hanya benci ke Fir'aun. Allah sayang ke Fir'aun. Ya, kita buktikan sekarang. Kalau Allah sayang kepada Fir'aun, hanya benci Allah. Pulang katanya yang ibadah, tanya terbayar, kita berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Itu Fir'aun Allah sayang pulang katanya. Cuma kita saja yang mindset kita berbeda. Oh Allah nak sayang lagi dulu. Allah cukup sayang ke Fir'aun. Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, tidak perlu dikirim Nabi Musa. Itu Mesir cukup diguling saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sayang kepada Fir'aun, diberikan beberapa tahap-tahapan. Dikirim Nabi Musa. Ketika dikirim Nabi Musa, pesan Allah kepada Nabi Musa, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu dakwahi dia secara baik-baik, dakwahi baik-baik. Ya. Yang dia apa ni nak dakwah baik-baik ya, Pak? Artinya mau nyuhana dengar dah tepuk lagi. Hana dengar hana ngale dia. Gimana? Ini disuruh dakwah baik-baik. Fir'aun disuruh dakwah baik-baik. Kamu dakwahi dia baik-baik. Sudah, nak mau dengar juga. Nampakkan kalau tongkatmu bisa menjadi ular, nak mau juga. Nampakkan kalau tanganmu bisa mengeluarkan cahaya yang tidak bisa dikeluarkan oleh penyihir-penyihir lain. Tak bisa nak ini juga. Kamu kasih contoh yang lain lagi, hijau yang lain. Lautan terbelah menjadi dua, tidak juga. Kemudian apa? Tufan itu air bah. Tak percaya juga dia. Akhirnya Pak Umar, dia penyakit kata Allah, dia kanker. Bukan berarti Allah tidak sayang. Ini bukti Allah sayang kepada Fir'aun. Sebelumnya diberikan ini dulu diberikan. Begitu juga kaum Ad. Allah bukan tidak sayang kepada kaum Ad, kepada kaum Samud. Otak kaum Ad, kaum Samud cerdasnya luar biasa.
Bani Israel cerdasnya luar biasa. Diberikan petunjuk lagi oleh Allah, tidak mau dengar. Diberikan lagi, tidak mau dengar. Akhirnya apa? Maka mereka itu diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya udah berdoa dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami seperti Yahudi dan Nasrani. Ya. Ghairil maghdub. Maghdub itu apa? Kamu marah sama mereka, dulu kau puji mereka. Ya. Kami tidak mau seperti mereka, ya Allah. Ini akibat apa? Kesalahan Bani Israel itu sendiri. Waladdallin. Dan jangan jadikan kami seperti orang-orang sesat, orang Nasrani. Kenapa sesat? Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jangan jadikan kami seperti dua orang. Yang katanya orang Yahudi dan menganggap Nasrani dan menganggap. Itu watak-watak Yahudi dan Nasrani nama katanya. Ya. Jadi ada menganjut dalam surah At-Taubah dikatakan apa? Fa izas tajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam. Kalau ada orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani mengajak kamu berdagang, berdaganglah bersama mereka. Tapi dengan satu misi kata Allah, hatta yasma' kalam Allah. Hatta ini maknanya lil ghayah namanya. Lil ghayah artinya apa? Boleh kamu berdagang, tapi bawa misi. Misi apa? Dakwahi dia. Baik-baik dakwahi. Cara dakwah bagaimana? Dakwah itu kan ada dua. Bisa dakwah bil lisan, satu. Kemudian yang kedua dakwah bil hal, dengan pribadi. Nyoba cara beragama ada. Mari kita berbuat ini, mari kita salat jamaah, ya lagi jamaah. Mari kita baca Quran, ya baca Quran. Mari kita tahajud sebab tahajud itu, tapi anak kita tahajud ya. Ini pandai dia dakwah dengan mulut saja. Tetapi dakwah itu harus dengan hal, dengan keadaan juga. Ya, kayak kalian lihat Nabi Muhammad kan begitu dakwahnya. Jadi artinya apa? Kita nampakkan kebaikan sama dia. Oh, hana boleh tak dah hai, tajak main. Itu mayang urungnya. Tak peduh bak urungnya, bak Yahudi Nasraninya, bak orang-orang kafir itu ketika azan kita pergi salat. Yohana ketika menyanyi Cina, gede punya lagi Cina. Artinya apa? Cina itu lebih betul, mana itu baca. Akhirnya apa? Terbalik sudah. Bukan dia yang terpengaruh pada kita yang terpengaruh sama dia. Selama berdagang dengan Cina, gede kata tu ilu buntung. Tak tu ilu buntung, mana ada tu baca daftar, mana bedanya umur-umurnya. Jadi ada yang SD Jemur Bina, tu ilu buntung. Kaum muslimin sedang jemaah dalam hati. Ini semua ini pelajaran ini bukan Allah benci kepada Fir'aun. Bukan Allah benci kepada kaum Samud, bukan benci kepada kaum Ad, bukan benci kepada pembangkang Nabi Nuh, itu tidak. Allah tidak langsung mengazab, tetapi diberikan dulu rasul, diberikan peringatan, bukti Allah sayang kepada mereka. Untuk apa ini? Itulah penutup ayat ini. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itu semuanya itu untuk ibrah. Inna itu apa namanya? Isbat. Itu isbat. Isbat dalam Al-Quran ada 1963 ayat yang ada isbat, yang ada inna. Artinya apa? 1963 ayat itu Allah memaparkan kepada manusia tidak percaya ayat itu. Karena tidak percaya, maka didahului dengan inna. Inna itu isbat, untuk mengisbatkan. Kalian tidak percaya cerita Fir'aun, kalian tidak percaya saya sayang sama Fir'aun, saya sayang kepada kaum Nuh dan lain sebagainya. Ini buktinya kata Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan mereka pelajaran dulu, saya berikan ini, tapi mereka tidak mau dengar. Maka karena tidak mau dengar, supaya tidak mengganggu orang lain, saya ambil Fir'aun itu. Ya, ini pelajaran bagi kita nyok. Tak contoh kita kalian di Fir'aun, nyok pelajaran bagi kita nyok, kan pelajaran bagi awaknya kan. Kita sebagian ketika baca Al-Quran, bujra Fir'aun, bujra kaum Ad, bujra lah kahana lewat. Artinya apa? Bacaan-bacaan tentang Fir'aun dalam Al-Quran itu untuk kita, untuk yang membaca Al-Quran. Bukan untuk mereka-mereka masalah, untuk kita. Artinya jangan jadi sebagai Fir'aun. La ibrah ini dia mengambil ibrah. Untuk siapa? Lima yakhsha. Ibrah itu hanya untuk orang-orang yang yakhsha. Saya mohon kalau ada terjemahan coba dibaca sebentar. Yakhsha itu apa maksudnya dalam terjemahan? Saya coba baca. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi yang orang-orang takut kepada Tuhan. Iya. Penerjemah tidak membedakan apa beda al-khauf wal khasyah. Ada satu lagi dalam Al-Quran, may yakhafullah. Khauf itu dia takut. Takut bagaimana? Kenapa tidak buat maksiat? Saya takut pada Allah. Kenapa kamu begini? Saya takut pada Allah. Kenapa kamu salah? Saya takut pada Allah. Kenapa kamu tidak mengurangi timbangan? Saya takut pada Allah. Ini khauf namanya. Khauf, takut. Khasyah itu levelnya di atas khauf. Khasyah itu dia sudah takut kepada Allah,
Al-khawfu ma'at taharruzi. Ini kalau istilahnya Pak Ibnu Abbas, istilahnya Imam Sawi. Dia takut dan menjaga diri. Ya, itu khasyah namanya. Makanya pelajaran ini menjadi pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah dan dia menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Ya. Setiap dia lakukan umumnya Allah ridha. Dia jaga dirinya. Ucapannya dia jaga juga supaya Allah tidak murka. Itulah makna khasyah. Khasyah itu di atas khauf. Khauf itu takut biasa. Tapi khasyah sudah takut dia menjaga diri lagi supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat. Maka nanti masuk ke dalam khasyah itu apa? Al-wara'. Wara' itu menjaga diri supaya tidak makan haram. Menjaga diri supaya tidak mendekati yang syubhat, menjaga diri untuk hati-hati terhadap hal-hal yang mubah, yang boleh, yang halal. Ya. Walaupun halal, dia hati-hati. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Ya, ini wara paling tinggi ini, level paling tinggi. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.